Oke, tolong tenang Mas Arino. Saya mau bicara dulu. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang teman-teman semua. Kami dari kelompok 2 pelajaran manajemen pendidikan akan memberikan presentasi tentang ruang lingkup administrasi dan manajemen pendidikan yang kemarin kami kerjakan atau kami susun bersama teman-teman kami yang bernama Mas Ardi Purnomo, Eka Artiawan, saya sendiri, Mas Lutfi Saiful Rafdi yang kebetulan ini belum bisa mengikuti, Mas Arif Nur Miftahul dan Mas Sodik Guntoro. Ini tidak perlu lama-lama membukanya, dan presentasi pada kesempatan kali ini akan disampaikan oleh teman kita Mas Sodik Guntoro. Waktu selanjutnya saya persilahkan. Monggo Mas. Baik, terima kasih kepada Mas Eka Agus Setiawan. Sudah kedengaran suara saya? Ya, bagus. Oke. Untuk pembahasan kelompok 2, kelompok kami itu tentang ruang lingkup administrasi dan manajemen pendidikan. Sebelum kita lanjut lebih dalam, kita harus lebih dulu tahu apa itu administrasi. Administrasi pendidikan itu adalah proses keseluruhan kegiatan bersama bidang pendidikan yang meliputi perencanaan, pengorganisasian, pengarahan, pelaporan, pengkoordinasian, pengawasan, dan pembiayaan dengan menggunakan atau memanfaatkan fasilitas yang tersedia, baik personil, material, maupun spiritual, untuk mencapai tujuan pendidikan. Untuk ruang lingkup administrasi itu ada 10 macam. Yang pertama adalah administrasi kurikulum. Nah, ini meliputi pembukuan, pendataan jumlah mapel, kemudian jumlah kelas, penjadwalan, buku yang dibutuhkan, ada program semester, evaluasi atau ujian ya, terus program tahunan, ini program semester. Biasanya program semester dan program tahunan ini dibuat saat akhir tahun ajaran. Misalnya saat akhir tahun ajaran, semua guru itu dikumpulkan untuk menyusun prota dan prosem, program tahunan dan program semester untuk tahun ajaran yang berikutnya. Itu tentang administrasi kurikulum. Terus yang kedua itu adalah administrasi ketenagaan pendidikan atau kepegawaian. Ini meliputi kumpulan surat lamaran, terus penerimaan pegawai, terus mutasi, surat keputusan, surat tugas, berkas tenaga pendidikan, dan daftar umum kepegawaian. Tentang administrasi ketenagaan pendidikan. Terus yang ketiga itu administrasi kesiswaan. Ini meliputi organisasi dan perkumpulan murid, tentang masalah kesehatan, kesejahteraan murid, penilaian, pengukuran kemajuan murid, bimbingan, penyuluhan bagi murid. Dan untuk administrasi kesiswaan ini itu contohnya tentang data diri siswa,
Misalnya di rapot itu kan ada halaman pertama itu tentang biodata siswa. Nah, ini yang membuat adalah administrasi kesiswaan. Terus ada tentang masalah kesehatan. Biasanya tentang kesehatan ini diserahkan ke UKS sekolahan. Yang lebih seperti itu. Terus yang keempat tentang administrasi sarana dan prasarana pendidikan. Ini meliputi buku perencanaan, pengadaan barang, terus buku pembagian dan penggunaan barang, buku perbaikan barang, dan lain-lain. Dan untuk administrasi sarpras, nah ini biasanya kalau di tempat saya itu di SMK Moh 1 Moyudan itu ada PIC atau penanggung jawab sarpras. Penanggung jawab misalnya ruangan. Nah, setiap ruangan itu ada penanggung jawabnya masing-masing. Kemudian juga di setiap ruangan itu diberi lembar kertas. Lembar kertas itu untuk mencatat kondisi-kondisi barang di setiap minggunya. Jadi setiap minggunya PIC ruangan itu mencentang apabila ada barang yang hilang tidak dicentang, kalau barangnya komplit dicentang semuanya. Itu sebagai kontrol untuk kelengkapan sarana dan prasarana. Nah, terus yang kelima itu administrasi keuangan, biaya pendidikan. Nah, biasanya kalau keuangan ini sudah ada bagiannya, biasanya di TU, di bagian keuangan. Nah, ini meliputi keuangan pendaftaran, terus uang gedung, uang seragam, uang peralatan sekolah, dan lain-lain. Nah, di tempat kami, keuangan itu biasanya saat PPDB itu diberitahukan besarnya biaya untuk 1 tahun. Jadi di tempat kami itu modelnya langsung 1 kali pemberitahuan. Jadi untuk 1 tahun itu menghabiskan berapa itu diinfokan di awal. Terus jumlahnya juga diinfokan di awal. Terus tentang pembayaran itu setiap bulan sekali. Nah, jadi info yang di awal itu tidak berubah. Misalnya info di awal misalnya untuk 1 tahun itu 7 juta, ya 7 juta terus, tidak akan bertambah atau tidak akan naik lagi uang biaya pendidikannya. Seperti itu. Terus yang F itu administrasi perkantoran. Nah, ini juga diurus oleh TU. TU di bagian persuratan. Kalau tadi keuangan di bagian keuangan, kalau administrasi perkantoran di bagian persuratan. Itu meliputi surat masuk dan keluar, terus buku tamu, buku pentung terkait penyelenggaraan pendidikan, administrasi perkantoran. Terus yang G itu administrasi unit penunjang pendidikan, meliputi bimbingan konseling, UKS, pramuka, olahraga, kesenian. Jadi unit penunjang pendidikan di bimbingan konseling berarti ini sudah diserahkan ke BK. Terus kalau UKS sudah sendiri yang mengurus UKS. Terus kalau di tempat kami bukan pramuka, kalau di tempat kami HW atau Hizbul Waton. Terus kalau olahraga ini biasanya diikutkan ke ekstrakurikuler. Kesenian juga diikutkan ke ekstrakurikuler. Selanjutnya administrasi layanan khusus pendidikan, meliputi konsumsi, layanan antarjemput,
bimbingan khusus di rumah. Kalau di tempat kami adanya tentang layanan ini meliputi konsumsi. Jadi setiap hari itu sudah ada petugas yang membuatkan minuman untuk guru dan karyawan. Itu sudah ada petugasnya sendiri, ada minuman. Terus di setiap tempat, misalnya ruang guru, terus bengkel, terus aula, itu disediakan galon air mineral. Kalau yang galon air mineral itu diserahkan ke PIC ruangan. Jadi penanggung jawab ruangan itu yang bertanggung jawab menyediakan air galon itu tadi. Air galon nanti minta ke bagian UPJ, diatasnamakan PIC ruangan, itu sudah diinkludkan pada pembiayaan sekolah. Jadi PIC tidak perlu membayar atau membeli, kita cuma mengambil saja tentang konsumsi. Tapi kalau konsumsi misalnya teh itu sudah ada yang petugasnya yang menyiapkan. Kalau makanan nggak ada di tempat kami, harus beli sendiri di kantin atau UPJ. Terus yang I atau yang ke-9 ya, administrasi, lingkungan dan keamanan sekolah, meliputi perencanaan, tata tertib dan pertamanan di sekolah. Keamanan ya mungkin, tata tertib dan keamanan di sekolah. Ada jadwal penjaga, jadwal kebersihan. Nah, ini di jadwal penjaga ini yang bertugas itu adalah security dari tenaga outsourcing. Terus yang kebersihan itu juga dari outsourcing. Nah, di tempat kami jadwal penjaga atau security ini jumlahnya kurang lebih ada 5 security, yang setiap hari itu ada 2 security yang berjaga di sekolah selama 24 jam. Terus yang penjaga jadwal kebersihan atau tenaga kebersihan itu ada kurang lebih 4. Ini biasanya kalau pagi jam 6 itu sudah berangkat, sudah membersihkan halaman sekolah, sudah menyapu, sudah mengepel ruangan, dan lain-lain. Terus yang ke-10 itu administrasi hubungan dengan masyarakat, meliputi hasil kerjasama, program humas, dan sebagainya. Nah, kalau yang administrasi dengan hubungannya masyarakat itu adalah staf humas, kalau di tempat kami staf humas. Selanjutnya manajemen pendidikan. Tadi sudah kita bahas tentang administrasi pendidikan. Yang ini selanjutnya adalah manajemen pendidikan. Manajemen pendidikan itu adalah proses perencanaan, pengorganisasian, pelaksanaan, dan pengawasan dalam mengelola sumber daya yang berupa manusia, uang, benda, metode, mesin, terus market, terus waktu, dan informasi untuk mencapai tujuan yang efektif dan efisien dalam bidang pendidikan. Ruang lingkup manajemen pendidikan berdasar tinjauan wilayah kerja. Ruang lingkup manajemen pendidikan ada manajemen pendidikan di seluruh negara, terus turun lagi provinsi, terus kota atau kabupaten, terus manajemen pendidikan unit kerja, manajemen kelas. Nah, itu ada beberapa ini. Kalau manajemen pendidikan di negara itu ada Menteri Pendidikan. Kalau di provinsi itu Dinas Pendidikan,
provinsi. Kalau di kabupaten berarti dinas pendidikan kabupaten atau kota. Terus kalau manajemen pendidikan di unit kerja berarti sekolahan itu sendiri. Itu ada kepala sekolah, terus ada wakil kepala, ada kurang lebih 5 wakil kepala sekolah. Itu tergabung dalam manajerial sekolahan. Terus yang lebih kecil lagi adalah manajemen kelas. Itu di kelas itu ada ketua, ada sekretaris, ada bendahara, dan sebagainya. Oke, selanjutnya ditinjau dari objek harapan manajemen pendidikan dengan titik tolak pada kegiatan atau dapur inti, yaitu kegiatan belajar mengajar di kelas sekurang-kurangnya ada 8 objek harapan. Yang pertama, manajemen siswa, manajemen personel sekolah, manajemen kurikulum, manajemen sarana atau material, manajemen tata laksana pendidikan, manajemen pembiayaan, manajemen lembaga pendidikan dan organisasi pendidik, manajemen hubungan masyarakat atau komunikasi pendidikan. Untuk kita bahas untuk manajemen ini. Jadi tadi sudah saya utarakan bahwa kepala sekolah itu dalam memanage atau mengatur suatu sekolahan itu dibantu oleh beberapa wakil kepala sekolah. Jadi yang paling atas itu kalau kita lihat di bagan struktur organisasi itu yang paling atas itu kepala sekolah. Terus bawahnya kepala sekolah itu ada wakil kepala sekolah bagian kurikulum. Terus yang bawahnya waka kurikulum itu ada waka sis atau wakil kepala sekolah bagian kesiswaan. Nah, di bawahnya kesiswaan itu ada waka sarpras, sarana dan prasarana. Bawahnya waka sarpras itu ada waka humas atau wakil kepala sekolah bagian humas. Nah, setiap wakil kepala itu dibantu oleh beberapa personel yang disebut staf. Jadi wakil kepala sekolah bagian kurikulum, bawahnya adalah staf kurikulum. Nah, waka kurikulum ini tugasnya untuk membagi mata pelajaran kepada guru-guru, kemudian jam pelajaran, terus waktu ujian, waktu melakukan pengajaran, ujian juga ada pengajaran, waktu belajar misalnya. Nah, di masa pandemi ini kan ada kebijakan maksimal 2 jam. Di hari-hari biasa sampai 8 atau 6 jam. Itu yang mengatur adalah waka kurikulum. Nah, untuk membuat suatu jadwal waka kurikulum itu tidak bisa sendiri, harus dibantu karena sekolahan yang cukup besar, terus jurusannya juga banyak, kelasnya banyak, itu perlu penjadwalan.
supaya guru yang mengajar itu tidak bertabrakan jamnya dengan pelajaran yang lain. Kalau di kita kan jurusan TKR atau otomotif itu satu guru itu bisa mengajar sampai 5 mata pelajaran. Jadi kerjaannya waka kurikulum itu perlu dibantu oleh staf. Staf itu juga ada beberapa staf di tempat kami, itu ada staf yang mengurusi tentang tiket atau front office. Tiket menyambut misalnya ada tamu yang datang, terus ada siswa yang tidak berangkat, ada siswa yang sakit, itu semua dilaporkan di staf waka kurikulum bagian tiket tadi. Jadi mencatat siswa yang tidak berangkat. Itu tugasnya dari salah satu staf wakur. Terus ada lagi staf waka kurikulum yang mengurusi ujian. Ada ujian tengah semester, ada ujian semester. Nah, itu staf itu bertugas di tempat kami kemarin untuk mengupload soal. Kemarin kita ujian itu secara online di Google Drive itu. Nah, kita membuat soal, bukan membuat ya, tapi mengupload. Nah, jadi soal dari guru-guru itu dikumpulkan, terus kami dari tim penilaian itu mengupload soal dari semua guru. Kurang lebih ada soalnya itu ada 40-an, ada yang 20-an. Dari jumlah guru kurang lebih 50 guru. Itu kita upload itu pakai drive. Kita uploadnya satu-satu. Jadi bentuknya JPG, kita upload satu soal diupload, soal kedua diupload, soal ketiga diupload, jadi satu-satu. Terus telaten. Itu tadi staf dari waka kurikulum. Selanjutnya staf dari kesiswaan. Jadi staf kesiswaan itu yang membantu waka kesiswaan itu ada staf tatib. Jadi tatib itu setiap hari ada 2 orang yang ditugaskan untuk menghukum siswa. Menghukum siswa yang sebelum pandemi ini nih. Sebelum pandemi ini misalnya siswa terlambat, nah ini sebelum masuk ke kelas itu harus lapor ke tatib dulu. Tatib selain menghukum juga mengecek rambut. Misalnya di parkiran kita standby, terus ada siswa yang rambutnya gondrong atau rambutnya bercat merah, kita potong, kita beri bimbingan, misalnya diberitahu atau disuruh lari atau disuruh push up, itu baru boleh masuk ke kelas kalau sudah kita beri selembar kertas bahwa siswa ini terlambat dan sudah diproses di tatib. Itu tentang staf bagian waka kesiswaan yang berhubungan dengan tatib. Terus selanjutnya tadi ada setelah wakasis ada waka sarpras. Nah, ini waka sarpras ini juga dibantu oleh staf. Staf ini bertugas untuk mengingatkan seluruh PIC atau seluruh penanggung jawab ruangan
itu untuk melaporkan kerusakan di tempat kerja mereka. Di tempat kerja mereka. Jadi staf Sarpras itu sudah memiliki link yang nantinya dibagikan setiap hari Kamis. Itu dibagikan setiap hari Kamis. Kemudian mengingatkan seluruh PIC ruangan untuk melaporkan segala kerusakan yang ada di ruangan yang beliau-beliau serai tanggung jawab. Untuk misalnya di ruang aula, PIC-nya Pak siapa, misalnya ada kursi yang rusak atau kursi yang hilang, atau misalnya kipas anginnya mati, tidak nyala, terus lampunya juga mati, nah itu dilaporkan melalui link. Jadi setiap minggu sekali pasti ada laporan kerusakan sarana prasarana. Seperti itu. Terus Wakahumas. Wakahumas ini bertugas itu misalnya ada guru yang ewoh atau sedang ada hajatan, misalnya ada yang menikah, nah itu Wakahumas itu memberitahukan ke seluruh guru dan karyawan itu dengan cara dijapri untuk misalnya untuk nyumbang, itu untuk nyumbang. Terus misalnya ada yang keluarga dari salah satu guru yang meninggal, itu juga Wakahumas itu yang melaporkan atau misal untuk mengumpulkan sirkuleran, namanya istilahnya sirkuleran itu oleh Wakahumas. Terus Wakahumas juga menjalin kerjasama dengan mitra-mitra. Kalau di tempat kami itu mitra kami ada yang DUDI atau industri, ada juga mitra yang SMP. Kalau yang DUDI ini hubungannya nanti dengan siswa kita yang sudah lulus. Nah, sudah lulus misalnya mau bekerja, bisa kita perkenalkan ke DUDI yang menjadi mitra kita. Terus kalau yang SMP itu hubungannya dengan PPDB. Jadi kalau mendekati masa-masa PPDB, kita berkunjung ke SMP untuk sosialisasi bahwa di sekolahan kami menerima siswa. Seperti itu. Masih kedengaran nggak? Suaranya kedengaran nggak? Masih. Pak. Oke. Aman. Nah, ini adapun fungsi manajemen atau pengelolaan ini adalah merencanakan, mengorganisasikan, mengarahkan, mengkoordinasikan, hampir sama dengan yang administrasi tadi, gitu. Mengkomunikasikan, mengawasi, mengevaluasi. Nah, ini manajemen kurikulum yang tadi dipegang oleh Waka Kurikulum, manajemen siswa oleh Waka Siswa, berhubungan dengan tatib. Ini tadi berhubungan dengan penjadwalan, jadwal belajar, terus jadwal guru mengajar, terus tentang ujian dan lain-lain. Personal sekolah ini manajemen personal sekolah itu ada bagian SDM. Misalnya ada guru yang diterima PNS, yaitu yang bagian SDM ini
akan mengadakan perekrutan guru. Terus tata laksana sekolah ini hampir sama dengan Sarpras ya. Terus manajemen keuangan, ini di bagian keuangan yang berhubungan dengan pembiayaan siswa selama 1 tahun, terus berhubungan dengan biaya pendidikan, terus beasiswa juga, manajemen keuangan sekolah. Untuk kesimpulan ini tadi, ruang lingkup manajemen pendidikan itu dibagi menjadi 4 sudut pandang. Tadi ada yang negara, terus provinsi, kabupaten, dan lain-lain. Terus ruang lingkup manajemen pendidikan itu meliputi manajemen kurikulum, siswa, personal sekolah, organisasi, tata laksana sekolah, dan keuangan. Terus administrasi itu adalah suatu lembaga pendidikan yang merupakan sumber utama manajemen dalam mengatur proses belajar mengajar dengan tertib sehingga tercapai suatu tujuan yang pada lembaga pendidikan tersebut yang sangat diperlukan oleh pelaku pendidikan untuk melakukan tugas dan profesinya. Kepala sekolah dan guru ini sangat memerlukan data tentang siswa, kurikulum, sarana, dan sebagainya untuk pengelolaan sehari-hari. Pengawas pendidikan di semua tingkat memerlukan data tersebut sebagai bahan untuk supervisi. Untuk tingkat yang lebih tinggi, misalnya dinas pendidikan, mulai tingkat kecamatan sampai provinsi, ini memerlukan data untuk pelaporan yang lebih tinggi, untuk melakukan pembinaan, serta penyusunan rencana atau program pendidikan di masa mendatang. Kalau di tingkat pusat atau nasional, data pendidikan ini diperlukan untuk perencanaan yang lebih makro, melakukan pembinaan, pengawasan, evaluasi, dan keperluan administrasi lainnya. Ya, cukup. Kayaknya sudah lama ya, 40 menit ya kayaknya. Monggo, ada tambahan dari teman-teman. Silakan. Monggo dari teman-teman yang lain yang mau menambahkan mungkin, atau ada yang mau, kalau pertanyaan aja Pak, capri aja ya ini. Mungkin waktunya. Iya. Kalau ada tamu dari teman satu kelompok ada yang mau menambahkan, silakan boleh. Monggo. Mas Ardi, Mas Arif. Dan selamat datang bagi teman-teman yang sudah bergabung. Terima kasih. Monggo Mas, atau cukup sekian? Bagaimana Pak? Pak Sodik, Mas Ardi, monggo. Gimana? Apa kita akhiri saja? Kalau saya cukup Pak untuk penjelasannya. Mungkin tinggal pertanyaan dari kawan-kawan, Pak. Oh iya, nanti aja itu jawab aja, Pak. Oh, boleh. Oh ya, saya akhiri aja ya ini. Saya tutup saja mungkin karena waktunya yang sudah hampir jam 2 ini, mungkin teman-teman yang lain juga akan melanjutkan aktivitasnya mungkin. Dan terima kasih kepada Pak Sodik yang telah memberikan penjelasan kepada kita yang sangat luar biasa ini, dengan segala penjelasannya, pengalamannya ini bisa memotivasi kita bersama. Semoga apa yang beliau sampaikan kepada kita semua bisa menjadikan, mohon maaf ini audionya mungkin ada suara, bisa menjadikan kita semua sebagai pertimbangan dan pembelajaran untuk memperbaiki kekurangan kita dalam manajemen pendidikan. Saya akhiri sekian. Terima kasih kepada semuanya teman-teman. Akhirnya billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oh, Pak Sodik, gimana ini? Monggo di-convert videonya. Oke. Udah tak rekam nih.